Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Pak Karnawi. Hari ini kita akan belajar mengurutkan pecahan dari bentuk yang berbeda. Yuk, kita ambil contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Coba kalian perhatikan, ada 0,4, ada pecahan biasa 1,5, ada 25%, ada pecahan biasa, dan ada desimal. Nah, untuk mengurutkan seperti ini, kalau berbeda-beda, maka kita akan kesulitan gitu untuk mengurutkannya. Tetapi kalau tadi sudah dijelaskan di awal bahwa untuk mengurutkan pecahan yang berbeda ini harus dibuat pecahan yang sejenis. Misalnya contoh, misalnya kalau misalnya kalian mau buat desimal, maka dibuat desimal semua nih. Ini udah desimal, ini yang ini dibuat desimal, ini dibuat desimal, desimal ini sudah desimal. Yuk kita jawab bersama-sama, kita kerjakan bersama-sama. Terlebih dahulu kita ini tadi sudah semua pecahan dirubah dalam bentuk desimal. Nah, kita tulis dulu soalnya. Nah, yang pertama 0,4, 0,4 ini sudah bentuk desimal maka tidak perlu dirubah. Jadi tetap 0,4. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 1,5. 1,5, ingat di pelajaran yang sebelumnya, dibuat desimal itu adalah caranya adalah dengan dibuat pecahan biasa terlebih dahulu. Pecahan biasa berarti 1 dikali 2, 2 ditambah 1, jadi 3, 3/2. 3/2. Nah, untuk membuat desimal, ingat kira-kira kalian boleh 3 membagi pembilang dengan penyebut, 3 dibagi 2, atau cara mudahnya adalah kalau misalnya bilangan itu penyebutnya itu dikalikan berapa, kira-kira hasil penyebutnya itu adalah kelipatan dari 10. Ini kalau 2 maka dikali 5 ya, berarti kalau 2 dikali 5 maka di atas juga dikali 5. Nah, sekarang kita hitung. 3 dikali 5 sama dengan 15, 2 dikali 5 sama dengan 10, jadi 15/10. Nah, ingat jangan seperti ini, kalau penyebutnya 10 maka dibuat desimalnya adalah apa namanya? Ada satu angka di belakang koma. Jadi ini tulis dulu 15, 15 satu angka di belakang koma berarti 1,5 ya. Ini 10 penyebutnya 10, maka ada satu angka di belakang koma. Jadi desimal 1/2 itu adalah 1,5. Nah, sekarang lanjut ke 25%. Kalau 25% ini ingat 25% itu sama saja dengan 25/100 ya, 25/100. Nah, dijadikan desimalnya adalah 0,25. Kenapa 0,25? Karena di sini penyebutnya 100. Kalau penyebutnya 100, maka di belakang koma ada 2 angka. Jadi tulis 25 dulu, baru kira-kira di belakangnya itu ada 2 angka. Jadi 0,25. Lanjut, 4/5. 4/5 sama, ini tulis dulu 4/5 dikali. Kira-kira penyebutnya menghasilkan jadikan penyebut yang kelipatan 10 gitu. 10. Jadi kali berapa nih hasilnya 10. 5 kali 2. Jadi di atas kali 2, di bawah juga dikali 2. Berarti sama dengan 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10. Nah, jadikan desimal 0,8. Masih ingat ya? Udah paham ya 0,8 kenapa gitu. Tulis 8 dulu, baru ini satu angka di bawah satu angka di belakang koma. Ini satu angka nih 0,8. Jadi angkanya yang 8 gitu. Nah, yang ini 1,75 ini sudah bentuk desimal, maka kita turunkan. Yuk, kita samakan, bawah ini juga 175, ini juga 0,4. Nah, yang ini hanya untuk membantu saja, membantu kita dari sini kita sudah sudah terlihat nih mana yang besar gitu. Yang besar kan berarti ini ya 1,75, terus kemudian 1,5. 1,5 terus setelah itu adalah 0,8 kah? 0,8 baru 0,4 dan 0,2. Itu urutan dari yang terbesar. Nah, sekarang kita tulis nih. Ini kan karena yang diminta adalah urutkan yang terbesar, berarti yang urutan yang terbesar kan ini nih 1,75. Nah, 1,75 di atas tetap 1,75 kita tulis di sini.
1,75. Terus kemudian yang kedua setelah ini adalah ini kan ya 1,5 ya. Nah 1,5 kalau ini kan hanya sifatnya membantu saja gitu untuk mengetahui mana gitu. Nah kita lihat angkanya yang di atasnya 1/2 di sini. Terus kemudian yang ketiga adalah setelah ini adalah yang ini ya 0,8. Jangan tulis 0,8 tapi dilihat yang atasnya. Kalau yang ini kan sifatnya hanya membantu saja gitu, membantu untuk mengetahui urutannya yang mana gitu. Tapi kita ngelihat yang atasnya gitu. Nah 0,8 dilihat atasnya 4/5. Terus kemudian setelah itu adalah 0,4. 0,4 lihat di atasnya masih tetap 0,4, berarti tulis 0,4. Terus kemudian yang berikutnya adalah 0,25. 0,25 itu dilihat atasnya 25%. Ya, jadi dengan demikian urutan yang terbesar adalah 1,75, terus kemudian 1/1/2, terus 4/5, terus 0,4 dan 25%. Bagaimana adik-adik? Bisa ya? Ya, oke lanjut. Kita soal yang berikutnya. Ini soal cerita. Tio mengerjakan ulangan matematika selama 0,9 jam. Yayu mengerjakan ulangan matematika selama 3/4 jam. Dimas mengerjakan matematika selama 1,25 jam. Nah, pertanyaannya, siapakah yang mengerjakan ulangan matematika paling cepat? Nah, oke, coba kalian perhatikan. Di sini ada pecahan yang berbeda. Maka, yang harus kalian ingat adalah harus menyamakan, harus membuat pecahan itu menjadi pecahan yang sejenis, ya. Menjadi pecahan sejenis, ya. Nah, sekarang kita jawab. Kita tulis, Tio mengerjakan ulangan matematika selama 0,9. Kita tulis dulu nama orangnya dulu, ada Tio, ada Yayu, dan ada Dimas. Nah, kita lihat Tio selama 0,9 jam. 0,9 jam, tulis. Terus kemudian Yayu selama 3/4 jam. 3/4 jam itu, terus kemudian Dimas 1,25 jam. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di sini ada ini desimal, ini pecahan. Nah, karena di sini desimalnya ada 2, maka kita harus semuanya harus dibuat desimal. Nah, sekarang bagaimana caranya nih? Yayu kan 3/4 nih. Nah, kalian boleh mengerjakan 3 dibagi 4 dengan cara Porogapit, itu nanti hasilnya adalah 0,75 ya. Atau boleh juga kalau misalnya kalian masih ngebaginya agak sedikit susah, boleh juga dikali nih penyebutnya, kira-kira hasilnya adalah kelipatan 10. Ini 4 kali berapa hasilnya 10 kan nggak mungkin. Berarti jadi 100 gitu. 4 kali berapa jadi sama dengan 100. 4 kali 25. Nah, kalau di bawah dikali 25, maka di atas juga dikali 25. Sekarang kita kerjakan. 3 dikali 25 sama dengan 3 kali 25 sama dengan 75. 4 kali 25 sama dengan 100. Dengan demikian kita dapatkan adalah 0,75. Sama aja hasilnya ya. Kalian boleh bagi 3 dibagi 4, boleh juga penyebutnya ini kira-kira dikali yang hasilnya kelipatan 10. 10 nggak bisa ber-100, kalau 100 nggak bisa 1000 gitu. Nah, kebetulan ini 4 dikali berapa sama dengan 100 ya. Jadi 100 gitu penyebutnya. 75/100 gitu. Kenapa 0,75? Ingat kalau penyebutnya 100, maka di belakang koma itu ada 2 angka nih. 1, 2. Jadi kita tulis angkanya ini 75 ya. Nah, di belakang komanya itu ada 2 angka gitu, 1, 2. Berarti 0,75. Nah, sekarang kita turunkan nih, Tio 0,9 tetap karena ini udah bentuk desimal, ini juga sudah bentuk desimal 1,25. Nah, sekarang coba kalian perhatikan nih. Jadi dari sini kalian sudah bisa menebak siapa yang paling cepat. Tentu yang paling cepat adalah angkanya yang paling kecil, ya. Jadi dia mengerjakannya selama 0,75
75 jam. 0,75 jam ini ya. Bukan menit ya. Jam, tapi 0,75 jam itu berapa menit? 0,75 jam itu kurang lebih sekitar 45 menit. Jadi ini 45 menit. Ini yang ditanya 0,9 jam ya. Bukan 0,9 jam, ini 1,25 jam berarti nanti ada pembahasan lagi itu. Jadi yang jelas yang paling cepat adalah Yayu. Ya, dengan demikian yang cepat mengerjakan soal matematika adalah Yayu. Lanjut. Yuk adik-adik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Yuk kalian perhatikan, ini ada pecahan biasa, desimal, pecahan biasa, desimal, dan bentuk persen. Yuk kita jawab. Nah, jika ada soal seperti ini, kalian boleh merubah dalam bentuk persen, ataupun kalian boleh merubah dalam bentuk pecahan ataupun desimal. Tapi kalau Bapak sarankan sih lebih baik menggunakan desimal, karena merubah ke bentuk desimal itu lebih mudah gitu. Nah, ya sekarang kita tulis dulu soalnya. Soalnya kita tulis dulu ya, setengah 0,5 3/4. Nah, sekarang kita rubah dulu yang setengah. Kalau kita rubah jadi desimal itu adalah 0,5. Masih ingat bagaimana caranya? 2 ini penyebut 2 itu kira-kira jadi penyebut 10. Jadi kan dikali 5. Di bawah dikali 5, maka di atas juga dikali 5. 1 dikali 5, 5. 2 dikali 5, 10. Jadi 5/10. 5/10 itu sama saja dengan 0,5. Kenapa 5/10 jadi 0,5? Ingat kalau penyebutnya 10, itu satu angka di belakang koma, jadi 0,5. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 0,58. 0,58 ini sudah dalam bentuk desimal, maka tidak perlu dirubah. Kemudian yang berikutnya adalah 3/5. 3/5 ini sama seperti tadi, cara dikali 2 dikali 2. Maka 2 dikali 2 sama dengan 6, 5 dikali 2 sama dengan 10, jadi 6/10. 6/10 dalam bentuk desimal, penyebutnya 10 itu berarti satu angka di belakang koma, berarti 0,6. Berikutnya 2,25 sudah dalam bentuk desimal, maka tidak perlu dirubah. Ya, tetap 2,25. Dan selanjutnya 75%. 75% ingat adik-adik, 75% itu adalah 75/100. 75/100, penyebutnya 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Ya, jadi 0,75. Nah, ini 0,5-nya kita turunkan. 0,58 juga taruh di bawah. Terus taruh di bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian gampang ya mengurutkannya karena sudah sejenis. Kalau tadi kan belum sejenis, kan kita agak sedikit kesulitan untuk mengurutkannya gitu ya. Tentu kalau misalnya kalian lihat, maka yang terbesar adalah dari yang terkecil adalah 0,05. Terus kemudian yang selanjutnya adalah 0,58, terus 0,6, terus 0,75, dan yang terakhir adalah 2,25. Nah, sekarang kita tuliskan nih. Yang ini adalah sifatnya hanya membantu saja untuk mengurutkan. 0,05 kita lihat, kita tulis setengah. Yang berikutnya adalah 0,58, kita lihat atasnya 0,58, dan 0,6 itu adalah 3/5. Jadi dilihat di atasnya ya, jangan yang ini. Terus berikutnya adalah 0,75. 0,75 adalah 75%, kita tulis di sini. Dan selanjutnya adalah yang terakhir 2,25. Nah, 2,25 ini masih tetap ya, kita taruh di sini. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan ya? Nah, selanjutnya kita akan bahas ke soal yang berikutnya. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar.
Yang pertama adalah kita urutkan pecahan tersebut, kita rubah dalam bentuk desimal ya, seperti biasa. Nah, di sini ada persen, desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan biasa, dan pecahan. Kita tulis dulu soalnya. 65%. 65% itu ingat ya, dari 65 per 100. Jadi 0,05. Terus yang berikutnya 0,8. 0,8 ini sudah bentuk desimal, maka tidak usah dirubah. Jadi tetap 0,48. Dan selanjutnya adalah 1/3/8. 1/3/8 ini adalah merupakan pecahan campuran. Kalau pecahan campuran ingat harus dibuat pecahan biasa dulu. Caranya adalah 1 kali 8 ditambah 3. 1 kali 8, 8 tambah 3, 11. 11/8. Nah, kalian boleh untuk menentukan desimalnya ini boleh dengan cara 11 dibagi 8 dengan cara porogapit, atau boleh juga penyebutnya ini yang 8 kira-kira dirubah menjadi penyebut dengan kelipatan 10. Kalau 10 nggak mungkin, 100 juga nggak bisa. Ini jadi harus dirubah dalam jadi 1000 penyebutnya. Berarti 8 dikali 125. Nah, kalau di bawah dikali 125 maka di atas juga dikali 125. Nah, kita dapatkan 1375 per 1000. Nah, karena 1000 maka karena penyebutnya di bawah ini ada penyebutnya 1000, maka ada 3 angka di belakang koma. Jadi 1,375. Nah, selanjutnya yang 12/5. 12/5 dibuat desimal. Ya, penyebutnya dibuat menjadi penyebut kelipatan 10. 5 dikali berapa menjadi 10. Jadi kali 2. Maka di atas juga dikali 2 juga. Jadi sama dengan 24/20. 24/20 dibuat desimal adalah, ingat penyebutnya 10, maka ada 1 angka di belakang koma. Jadi desimalnya adalah 2,4. Selanjutnya 4/5. 4/5. 4/5 sama seperti tadi, dikali penyebutnya kira-kira menjadi kelipatan 10 ya. 5 kali 2 10. Berarti kalau di bawah dikali 2, di atas juga kali 2. Jadi hasilnya adalah 8/10. 8/10 desimalnya adalah 0,8. Nah, yuk kita turunkan. Nah, kalau sudah begini, kita sudah enak nih karena sudah pecahannya sudah sejenis dalam bentuk desimal semua. Kita akan dengan mudah untuk mengurutkannya. Ya, kalau dari yang terbesar tentu kita dapatkan adalah yang pertama adalah 2,4. Kemudian 1,375, terus kemudian 0,8, terus 0,65, dan yang terakhir adalah 0,48. Nah, sekarang kita tulis nih ya. Yang pertama adalah 2,4. 2,4 dilihat atasnya ya, karena yang ini itu adalah sifatnya hanya untuk membantu saja. 2,4 itu adalah 12/5. Kita tulis di sini 12/5. Terus yang kedua 1,375. Kita lihat atasnya ya, dilihat atasnya. 1,375 adalah 1/3/8. Kita tulis di sini. Terus berikutnya yang berikutnya adalah 0,8. 0,8 dilihat atasnya 4/5. Kita tulis di sini ya, 4/5. Dan selanjutnya kita ini 0,65, kita lihat atasnya sama dengan 65%. Terus yang terakhir adalah 0,48. 0,48 adalah tetap di atasnya 0,48. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Seandainya kalian masih mengalami kesulitan, silakan kalian putar balik video ini supaya kalian betul-betul memahaminya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Terima kasih.